Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih di sini dengan Pak Budi. Untuk materi kali ini adalah materi kelanjutan dari keanekaragaman hayati yang sebelumnya sudah membahas tentang keanekaragaman tingkat gen, tingkat jenis atau tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Untuk materi di video ini akan membahas keanekaragaman hayati di Indonesia dan sedikit mengulas materi yang Pak Budi yakin sudah pernah kalian pelajari di SD atau SMP nanti. Jadi ada nostalgia sebentar di sini. Oke, langsung saja untuk materi keanekaragaman hayati Indonesia. Apa sih yang perlu kita pahami dari keanekaragaman hayati itu? Indonesia kan luas banget ya. Pulau-nya aja sampai puluhan ribu. Apalagi makhluk hidupnya, pasti itu sangat banyak. Baik hewan, tumbuhan, hewan yang ada di darat, hewan yang di laut, hewan yang bisa terbang, hewan yang warna-warni, itu sangat banyak sekali. Makanya Indonesia itu termasuk salah satu negara dengan tingkat biodiversitasnya yang tinggi di dunia. Atau bisa dikenal dengan istilah mega biodiversitas. Biodiversitas itu adalah keanekaragaman, mega itu besar. Jadi keanekaragamannya itu sangat banyak, sangat besar sekali. Oh, kenapa ya Indonesia bisa begitu? Ini tanya si monyet. Monyet yang di sini. Oke, kalau kita lihat peta Indonesia ya. Dalam peta dunia kalau digelar gitu, itu bolanya warnanya hijau karena memang terlewati garis ekuator. Garis khatulistiwa. Jadi Indonesia ini memang tempatnya hutan hujan tropis. Selain negara-negara yang lain yang juga sama punya hutan juga. Kayak macam Brasil di sini yang paling terkenal dengan Amazonia. Afrika, kemudian sebagian Cina bagian bawah. Tapi nggak sehijau Indonesia. Jadi tepat di tengah-tengah garis khatulistiwa. Yang membuat Indonesia itu dikatakan sebagai negara dengan tingkat biodiversitas yang tertinggi. Ya kan, iklim tropis, kemudian lingkungannya ideal untuk hidup. Itu alasan lainnya. Kemudian yang kedua, Indonesia didominasi oleh wilayah perairan. Sebagian besar wilayah Indonesia memang perairan. Wajar ya kalau almarhum Habibie mengusulkan pesawat R80 buat transportasi karena pulau-pulau besar di Indonesia dibatasi oleh laut dan juga selat. Dulu di sini Pak Budi nih, di Pegunungan Jayawijaya. Jauh kan, harus naik pesawat. Lalu kenapa? Nah, di sini ada siklus air, di mana air itu akan mengalami siklus akan berputar dari laut dan juga ke darat, kemudian kembali ke laut. Karena airnya Indonesia itu banyak kaya, sehingga menjadikan faktor lingkungan di Indonesia itu akan konsisten tersiram air hujan. Makanya Indonesia terdapat dua musim, yang pertama musim kemarau, yang kedua musim hujan. Dan musim hujan ini akan menjadi pengaruh faktor dari munculnya hutan hujan tropis. Jadi nggak usah ketakutan kekeringan gitu. Hutannya pasti akan tersiram dengan siklus air. Kalau pada gambar ini, jadi sudah ada faktor pendukung Indonesia menjadi negara tropis, negara dengan hutan lebat, hutan yang lebat, terutama hutan-hutan yang ada di Kalimantan, Papua, Sumatera yang memang penduduknya tidak sepadat Pulau Jawa. Jawa itu juga masih luas kok. Jadi dengan didukungnya lingkungan hutan hujan tropis seperti ini, hutan hujan yang lebat, di situ juga menjadi sebuah ekosistem untuk hewan, untuk tumbuhan, untuk serangga, dan merasa cocok di tempat itu. Nah, ini persebaran flora di Indonesia. Menurut Van Welzen dan Silk tahun 2009 ya. Jadi dibagi 3 untuk jenis flora. Flora itu tumbuhan. Yang pertama flora Sunda, Wallace, dan juga flora Sahul. Di situ juga ada gambar, nama ilmiahnya adalah Nepenthes. Nepenthes itu adalah
kantung semar, modifikasi dari daun. Aslinya di mana? Di Kalimantan. Yang tanahnya gambut, yang tanahnya tidak begitu banyak nutriennya, tanahnya loh. Dan tumbuhan ini membutuhkan nitrogen, zat-zat makanan dari serangga. Makanya dia memakannya serangga. Nutrisi terbesarnya didapatkan dari serangga. Oke, ini adalah persebaran flora di Indonesia, dibagi menjadi wilayah Sunda tadi, kemudian ada Weles dan juga Sahul. Ini adalah ciri-cirinya untuk wilayah Sunda, dan ini wilayah Weles. Dilihat daunnya beda ya, lebih memanjang yang wilayah Sunda. Kalau yang ini lebih ke mampat dan lebih tebal untuk wilayah Sahul, lebih pendek. Untuk wilayah Papua, tinggi-tinggi gitu ciri-cirinya, kayak pohon kelapa dan sejenisnya. Di Papua juga ada jenis kelapa hutan yang berbeda dari kelapa yang biasa. Oke, selanjutnya apa yang kalian pikirkan tentang ilustrasi yang ini? Peta Indonesia ya. Di India ada harimau Benggala. Di Sumatera ada harimau Sumatera. Mirip nggak? Mirip. Sama-sama harimau, sama. Satu organisme, ya bisa kawin, bisa. Menghasilkan keturunan, jelas bisa. Sama halnya yang ada di Papua. Papua punya walabi, dan Australia punya kanguru. Mereka berdua juga sama gitu. Cuma bedanya hanya di fisik. Untuk walabi fisiknya lebih mungil, kecil. Kalau yang kanguru lebih besar dan sering terlihat di video National Geographic. Kalau kanguru di Australia itu berotot. Oke, tadi sudah mengetahui batasan jenis flora. Kemudian yang sekarang kita pelajari persebaran fauna. Persebaran flora sudah, sekarang persebaran fauna di Indonesia. Untuk flora memang ada ciri khas tersendiri ya, selain tadi kelapa yang ada di Papua. Papua juga punya tanaman unik yang jarang ditemukan di daerah lain, seperti tadi pohon kelapa termasuk. Tapi sebenarnya di sini juga ada, tapi yang ciri khas itu pohon buah merah. Buah merah itu adanya di Papua. Tanaman aslinya itu di sana. Kelapa hutan, kemudian ada matoa juga Papua. Terus yang eh, daerah Wales itu ciri-ciri tumbuhannya kalau dilihat di slide yang tadi bentuknya itu kayak lebih ke menyirip, bukan sejajar, lebih ke menyirip dan bentuk daunnya tidak begitu panjang. Nah, yang dataran tadi Sunda, yang wilayah Sunda untuk persebaran flora itu salah satunya adalah Nepenthes. Nepenthes adalah itu tadi apa namanya? Kantong semar, Budilowa. Dan ada jenis tumbuhan yang daunnya sejajar dan juga memanjang. Itu ciri-cirinya. Sebenarnya bukan sulit, ya memang lebih mudah untuk fauna untuk dibedakan daripada tumbuhan, meskipun setiap daerah punya ciri khas tumbuhan masing-masing itu. Kalau di Jawa, apa ya, mungkin kan bisa mencontohkan di kolom komentar contoh-contoh tanaman asli di daerah Sunda, Wallace, dan juga di Papua. Bisa bantu Pak Guru. Oke, selanjutnya persebaran fauna. Kalau fauna ada oriental, peralihan, dan juga australis. Bagian barat, tengah, dan juga bagian timur. Kalian udah paham lah ya untuk bagian-bagian hewan khususnya gitu. Kalau tadi di Papua ada cendrawasih, koala, ada kanguru, ada kuskus, dan yang yang terbaru yang pernah hype itu ada sugar glider juga dari Papua. Kemudian yang Sulawesi, babi rusa, anoak. Di Bali juga punya yang namanya jalak Bali, komodo, itu juga bagian tengah. Tapi ini petanya Bali nggak masuk ya. Dulu pas pelajaran SMP masuk. Jalak Bali. Tapi yang jelas yang tengah itu ada komodo. Komodo, salah satu tempat yang pernah jadi 7 keajaiban dunia. Dan yang bagian barat,
faunanya besar-besar, glandula mamae, mamalia, rata-rata mamalia, ada orang utan, ada harimau, ada badak bercula satu yang ada di ujung kulon, ada harimau Jawa, yang katanya udah punah, tapi katanya juga belum. Ada banteng, ada gajah yang ada di Waikambas, di Lampung, macam-macam. Kalau kalian pengen lihat semua hewan ini ya tinggal ke kebun binatang aja. Yang lengkap di Gembira Loka di Yogyakarta. Nanti tahu kok hewan ini asalnya dari mana. Ya, di Gembira Loka. Lengkap, cukup lengkap. Nah, itu dipengaruhi daratan Asia, dipengaruhi daratan Australia, dan yang tengah itu endemik asli Indonesia. Nah, oriental ya. Jadi batasannya dibatasi garis kayak garis hayal istilahnya ya, karena garisnya memang nggak ada. Memang ya daerah situ khusus gitu loh dengan ciri khas flora dan fauna tersendiri. Oh ternyata Bali nggak masuk. Apa dulu bukunya yang salah ya? Saya kira Jalak Bali itu bagian tengah. Ya nanti kita kaji bersama itu. Oke, untuk manfaat keanekaragaman hayati macam-macam. Ada yang untuk jadi bahan makanan, rempah-rempah, kemudian yang ini apa? Kepompong. Ini ulat sutra untuk bahan kain sutra. Untuk sandang bisa ini sama rempah-rempah, obat-obatan, kemudian diolah menjadi makanan modern. Ada kalau di Indonesia punya kayak tradisi namanya manee apa ya yang ada di Toraja itu. Manene apa? Jadi memindahkan makam orang, tapi orangnya ini sudah meninggal dan diawetkan dengan balsam. Semacam pengawet. Terus ada kerajinan. Terus lagi untuk tempat wisata dan eksplorasi serta penelitian. Untuk yang ini memang ya bagian juga, tapi fungsinya di pengawetan mayatnya ini dan mempertahankan budaya yang ada di Toraja itu. Pemanfaatan udah, bagaimana jika mereka punah? Gimana ya, yang namanya manusia kan punya sifat dasar serakah. Makanya kita harus bisa ngontrol supaya nggak serakah gitu, apalagi buat hal-hal yang jelek. Jadi kalau mereka punah gimana? Ya anak cucu kita nggak bisa lihat tuh hewan-hewan yang unik, yang aneh-aneh di Indonesia. Ini ada gajah yang diburu, harimau, ada terenggiling, jalak bali, orangutan, badak, dan ini Nasalis larvatus, itu adalah monyet bekantan, logo dari Dufan. Kalau kalian ke Dufan, waktu SMP, akan lihat logo monyet ini, monyet yang hidungnya besar. Oke, penyebab hilangnya keanekaragaman hayati adalah hayati ya, bukan jayati. Salah ketik ini. Perbaiki dulu. Udah. Keanekaragaman habitatnya hilang, pencemaran. Oke, hilangnya keanekaragaman hayati. Habitatnya hilang, pencemaran lingkungan, perubahan iklim, eksploitasi berlebihan. Dan di sini ada citra satelit Pulau Kalimantan waktu baru-baru kemarin, 1 tahun yang lalu, tahun 2019, berarti kebakaran hebat terjadi di Pulau Kalimantan yang menyebabkan habitat orangutan itu hilang. Ya, hilang. Lingkungannya juga terganggu, penerbangan juga ditunda-tunda. Ya karena bentuk eksploitasi pada kelapa sawit ya. Hutan hujan tropis diubah menjadi kelapa sawit. Tapi nyatanya dilema sih. Kalau nggak ada kelapa sawit, nggak menyerap tenaga kerja. Kalau hutan, ya berarti untungnya alam kita terjaga. Ya simpang siur juga ya. Di sini sebagai guru hanya mengajarkan saja, dan tentunya sebagai guru biologi berharap yang terbaik untuk kelestarian alam. Oke, untuk pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia, ada konservasi in situ, ada ex situ. In situ berarti di dalam, di habitat aslinya.
bentuknya cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, taman laut, keanekaragaman hayati. Misal ingin mempertahankan di wilayah Lampung, buat namanya Taman Nasional Mon Waikambas gitu, Mon Leuser gitu, Taman Nasional Tengger Semeru, Bromo Tengger Semeru, untuk mempertahankan keanekaragaman hayati di sana juga bisa. Taman Laut Bunaken di Sulawesi juga ada, Karimun Jawa juga ada, Raja Ampat juga ya, taman laut di sana. Kemudian ex situ berarti dilepas di luar habitatnya, kayak kebun binatang contohnya. Taman safari yang ada di Prigen dan juga di Cisarua, Bogor. Kebun raya juga ya, kebun raya Bogor, kebun raya Cibodas untuk dilakukan pelestarian keanekaragaman hayati di sana. Pak Budi pernah ke kebun raya Cibodas itu? Bagus memang. Makanya nanti kalau study tour milihnya ke tempat-tempat kayak gini aja, malah nanti kalian pertama itu nambah wawasan. Senang rasanya lihat keanekaragaman yang ada di Indonesia. Ya. Nah, ini contoh-contoh bentuk pelestarian keanekaragaman. Ada Kelimutu National Park di Nusa Tenggara. Ada Suaka Marga Satwa, Cagar Alam Krakatau, kemudian Waikambas. Ada Muara Angke dan kebun binatang di sini. Sebenarnya macam-macam ini adalah contoh sebagian kecil saja. Mungkin kalian juga bisa menggali informasi lagi atau dibuka buku catatan kalian untuk mengetahui pelestarian apa saja sih selain yang disebutkan Pak Budi tadi dari contoh-contohnya. Walaupun secara teori dasarnya sudah tahu tadi. Jadi untuk konservasi ada in situ ada cagar alam, suaka marga satwa dan taman nasional serta taman laut. Dan yang ex itu ada kebun raya, taman safari dan kebun binatang. Ya itu hanya sebagian kecil ya, walaupun nama-namanya nanti beda-beda lagi tergantung satwa atau flora yang ada di situ. Oke, cukup sekian untuk materi keanekaragaman. Jadi baca buku kalian dan bisa download materinya Pak Budi di web atau di blog nanti. Itu untuk menambah pengetahuan kalian, wawasan kalian, dan untuk melengkapi materi keanekaragaman hayati. Oke, Pak Budi cukupkan untuk materi ini. Kalau ada yang ditanyakan, ada yang dibingungkan, silakan diisi di kolom komentar. Ada kritik, saran, masukan juga boleh. Dan Pak Budi minta maaf untuk video-video yang mungkin ada kesalahan konsep, karena manusia tidak luput dari yang namanya salah. Manusia lumpuhnya salah, makanya perlu direvisi. Nanti revisinya akan ada di kolom deskripsi. Jadi kolom deskripsi juga penting untuk kalian baca. Pak Budi akhir untuk video kali ini dan sampai ketemu di video selanjutnya.